Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Christian. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesederhanaan kami datang berdoa kepadamu Tuhan, seraya menaikkan syukur atas hidup yang masih Tuhan berikan untuk keberlanjutan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami akan memulai dengan firman ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami pengetahuan dan juga hikmat agar kami dapat melakukan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan di hari ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 yang berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakas kandil dari emas murni, dengan segala perkakas mesbah pembakaran, ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian kepunyaan anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom. Hari ini kita membahas tentang, dalam kitab Keluaran ini, dia membahas tentang bagaimana kemudian ada perabot-perabot atau perangkat-perangkat yang ada dalam ruang ibadah, yang dimana dalam pembangunan itu dibutuhkan berbagai macam keahlian dan peran. Namun di sini seakan-akan ketika kita menggambarkan gereja, ketika kita sedang dalam pembangunan, gereja itu akan selesai ketika kita bersama-sama. Apapun keahlian kita, apapun yang kemudian menjadi spesialisasi kita dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, ataupun bekerja dalam konteks firman Tuhan ini, sedang menunjukkan tentang bagaimana kemudian semua orang harus bekerja dengan berpatok pada Roh Allah yang tinggal dalam diri pribadi-pribadi tersebut. Dalam artian bahwa dalam persekutuan, dalam membangun kehidupan bergereja, gereja diharapkan untuk tidak sendiri-sendiri dalam ruang persekutuan atau ruang kebersamaan. Terkadang dalam hal-hal yang membangun gereja, kita melihat dalam pengalaman kita, baik di gereja di tempat kita atau dimanapun berada, ada semangat kerimbuan yang besar yang kemudian dalam pergumulan itu menyatukan kita. Tapi yang menjadi unik bahwa kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang masalah, konflik dan sebagainya dalam kehidupan penata layanan atau bergereja sendiri, baik bangunan secara fisik maupun spiritual. Walaupun dalam ayat ini kita melihat bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk menunjuk kepada Bezalel dan Aholiab sebagai orang-orang yang dipilih untuk membangun bait suci atau kemah suci Tuhan, itu dalam hal ini gereja, mereka kemudian diminta untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam pengetahuan, dalam keahlian yang diberikan oleh Allah lewat Roh-Nya, harusnya gereja dalam konteks ini diharapkan untuk berjalan bersama-sama dalam kebersamaan itu. Terkadang sesuai dengan pengalaman kita dalam membangun gedung gereja ataupun
rumah bagi Tuhan atau rumah bagi kehidupan gereja di rumah-rumah kita, kita mungkin bisa saja sejalan, bisa saja sepemahaman untuk sama-sama mencari segala sesuatu untuk bisa membangun itu dalam kebersamaan. Bahkan terutama gereja, kita melihat bahwa pembangunan gereja itu selalu menghimpun banyak orang, banyak pihak dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, ketika kita merenungkan tentang bacaan ini lebih bergereja dalam artian dalam kebersamaan itu merujuk pada bagaimana kemudian orang percaya membangun gereja yang sesungguhnya itu orang-orangnya, seperti lagu yang berkata bahwa gereja adalah orangnya, lihatlah ke dalamnya. Jadi dalam kebersamaan itu, ketika firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita merenungkan tentang bagaimana kemudian Tuhan memilih orang-orang itu untuk tugas dan tanggung jawab khusus sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki untuk mengurisi bahkan pakaian jabatan, perabot-perabot di dalam bait Allah itu sendiri. Tapi kemudian mereka diminta untuk berkolaborasi atau dalam hal ini bekerja sama dalam satu roh Tuhan yang kemudian ada dalam kehidupan mereka. Dalam artian bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan utama gereja, yang harusnya ketika kita merenungkan ini, kita kemudian mau bersatu, mau bekerja sama bersama-sama, berjalan bersama-sama, berpikir, lalu mengkritisi ataupun bergerak untuk membuat suatu perubahan-perubahan baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Kita tahu bahwa kehidupan keluarga saja, gereja yang dimulai dari rumah, ketika gereja itu pecah, walaupun orang-orang di dalam itu sangat berkompeten dalam satu keluarga, maka kemudian gereja di rumah ini tidak menggambarkan, tidak akan mencapai apa yang dimaksudkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya ketika kita mulai dari rumah, gereja dari rumah, pesan yang sama juga bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita bekerja sebagai individu, ketika kita sedang merenungkan tentang bagaimana perbaikan-perbaikan dalam persekutuan, lalu bagaimana hal-hal yang kemudian harus kita benahi dalam kehidupan, maka kita perlu untuk melakukan itu dengan tuntunan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Nah, roh ini adalah roh yang bukan untuk mau berjalan sendiri-sendiri, walaupun kita memiliki spesialisasi masing-masing, tapi diharapkan bahwa dalam kebersamaan kita harus berjalan bersama-sama untuk membangun persekutuan, baik dari dalam rumah kita sendiri sebagai keluarga yang kemudian memuliakan Tuhan di tengah perbedaan dan berbagai keberagaman yang ada, maupun dalam kehidupan bergereja. Begitu juga dengan bekerja. Dewasa ini dunia menyadari bahwa tidak ada lagi seseorang yang one man show yang bisa mengubah dunia ini. Selain dunia ini akan dirubah secara bersama-sama. Bahkan dalam serial Marvel pun, kalau dulu Superman berjuang sendiri dan menjadi superhero, sekarang mereka bersama-sama untuk mengalahkan musuhnya yang kemudian mengacaukan dunia. Oleh karena itu, dalam ulasan renungan di pagi hari ini, mari membuka diri kita, melepaskan keegoisan kita dengan ikhlas untuk mau bekerja sama, mau menerima perbedaan, tapi juga mau bertanggung jawab sesuai dengan spesialisasi, pengetahuan, dan kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya dalam kebersamaan itu kita menciptakan sesuatu yang menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan sebagai pengabdian seumur hidup. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, ibadah saja kita perlu untuk bersama-sama, dan itu dinamakan persekutuan. Tidak mungkin kita satu mau begini dan kemudian ibadah itu akan berjalan. Yang ada adalah perpecahan. Oleh karena itu, dalam ruang yang paling kudus dan yang paling sakral dalam kehidupan persekutuan, hendaknya kita mari seia, sekata, sepikir, dan sepenanggungan untuk membangun persekutuan dalam kehadiran, dalam perkataan dan perbuatan yang memuliakan Allah dengan menerima keberagaman yang ada. Kalau nama saja kita berbeda, tapi pada akhirnya karena Tuhan kita satu, mari bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat berjalan dalam kesederhanaan, dalam sukacita, untuk saling membangun, saling mendukung dalam Tuhan, dalam hal-hal yang Tuhan sudah anugerahkan, baik kemampuan, pengetahuan, dan berbagai hal yang baik untuk kami membangun kehidupan gereja kami, dimulai dari rumah kami, pribadi kami, persekutuan gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.